Jadi, sebentar lagi nanti kita mulai. Coba saya share screen dulu ya. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Apakah PowerPoint-nya bergerak? Ya. Kita mulai saja ya, Bu. Ya. Oke. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan praktikum tentang rangkaian multisimpal. Jadi rangkaian multisimpal ini itu merupakan rangkaian yang mengandung titik-titik percabangan ketika arus itu mulai terbagi. Jadi rangkaian Maaf Mbak, ya, suaranya agak putus-putus ya di saya koan. Oh, Suaranya agak putus-putus. apa sudah terdengar? Bagaimana Bu yang ini? Halo? Sudah. Oh, sudah. Oke, baik. Jadi, saya lanjutkan. Rangkaian multisimpal ini itu merupakan rangkaian yang mengandung titik-titik percabangan ketika arus itu mulai terbagi. Gitu. Jadi, untuk rangkaian multisimpal ini itu seperti rangkaian yang terdiri dari 2 loop, 3 loop. Gitu. Tapi yang biasanya teman-teman ada di latihan soal itu rangkaian 2 loop. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu tentang daftar isi dari eksperimen ini. Kalau misalnya teman-teman sudah membaca tentang penjelasan praktikum yang telah saya berikan hari Jumat itu terdiri dari tujuan dari praktikum itu sendiri, alat dan bahan yang digunakan, dasar teori, prosedur percobaan, tugas, dan format laporan resminya. Gitu. Nanti di akhir eksperimen ini, teman-teman diharapkan dapat membuat laporan resmi gitu, untuk menilai nilai tugas dari eksperimen. Oke, jadi yang pertama itu tujuan. Nah, tujuan dari eksperimen ini itu kita nanti teman-teman dapat membuktikan berlakunya hukum Kirchhoff pada rangkaian tertutup. Jadi di sini nanti pada praktikum ini teman-teman menggunakan hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff gitu pada rangkaian tertutup. Nah, selanjutnya itu teman-teman menghitung nilai arus listrik yang mengalir pada rangkaian tertutup. Nah, tujuan untuk menghitung nilai arus listrik ini itu teman-teman hitung secara manual. Seperti ketika teman-teman mengerjakan soal latihan. Kan di situ biasanya soal latihan kemarin tuh ada rangkaian 2 loop. Nah, itu teman-teman cari setiap nilai arus listrik yang ada di setiap resistor atau nilai hambatan. Gitu. Nah, selanjutnya itu teman-teman dapat mengukur arus listrik yang mengalir pada rangkaian tertutup. Nah, yang ini, tujuan ini nanti teman-teman membuktikan apakah perhitungan teman-teman secara manual itu sama nilainya, nilai arusnya itu sama atau tidak dengan yang diukur. Begitu. Nah, dari tujuan ini, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Belum Mbak. Belum, oke. Lanjutkan ya. Jadi alat dan bahan yang kita gunakan. Nah, alat bahan yang pertama yang kita lakukan, yang kita gunakan itu resistor atau hambatan. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan lebih lagi nanti di akhir. Jadi ini baru pengenalan saja. Bentuk resistor yang digunakan begini. Yang kedua itu adalah kawat. Nah, jadi di sini tuh di test simulation itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi wire itu kawat gitu. Dan baterai. Nah, kita menggunakan sumber tegangan itu
baterai. Kenapa? Karena itu menjadi sumber arus arah. Gitu. Terus selanjutnya itu voltmeter. Nah, menurut teman-teman nih, voltmeter ini untuk mengukur apa? Tegangan. Ya, betul, tegangan. Nah, terus voltmeter ini itu dirangkai kalau misalnya ingin mengukur tegangan pada resistor. Nah, dirangkainya itu secara seri atau secara paralel? Seri. Paralel. Jadi, dirangkai secara apa? Paralel atau seri? Halo? Paralel, Mbak. Ya, betul. Jadi dirangkai secara paralel. Nanti kita praktikan ya, kita coba. Nah, selanjutnya ini ampermeter. Nah, ampermeter ini untuk mengukur apa? Arus. Arus. Ya, betul, untuk arus. Nah, di sini, di simulation ini, di bagian lab-nya nanti, itu terdapat 2 ampermeter. Namun nanti yang teman-teman gunakan, itu menggunakan ampermeter yang ini. Yang dirangkai nanti secara seri. Kalau misalnya ampermeter yang sebelah kiri ini, itu hanya sekilas menunjukkan gitu. Jadi lebih baik teman-teman menggunakan yang sebelah kanan ini. Begitu. Apakah bagian alat dan bahan ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum. Oke. Kita lanjutkan ya. Itu pada dasar teori. Nah, dasar teori yang kita gunakan itu hukum pertama Kirchhoff yang menyatakan bahwa pada setiap titik percabangan jumlah arus yang masuk melalui titik tersebut itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Nah, di sini misalnya kita punya titik nih. Nah, arus yang masuk itu yang menuju ke titik ini. Kita sepakati. Maka arus masuknya itu I1 ditambah dengan I2 itu sama dengan arus keluar yaitu I3. Begitu. Untuk hukum kedua Kirchhoff, dia menyatakan bahwa pada setiap rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari beda potensialnya itu harus sama dengan 0. Nah, bentar. Nah, menurut teman-teman nih, persamaan matematis hukum kedua Kirchhoff itu apa? Ada yang masuk? GGL. Delta GGL tambah delta I kali R sama dengan 0. Sigma GGL ditambah dengan Maksudnya maaf, Mbak. R sama dengan 0. Oke. Nanti teman-teman menggunakan persamaan ini untuk mencari nilai arusnya. Arus pada loop gitu. Oke. Untuk yang ini itu sudah di dalam apa namanya? Di dalam penjelasan praktikum itu sudah ada penjelasannya untuk cari nilai arusnya. Nah, di situ teman-teman bisa amati dan bisa pelajari secara mandiri ya. Oke, untuk dasar teori, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Mbak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya itu komponen simulasi. Mari kita lihat ke pet simulation. Sebentar ya. Apa terlihat pet simulationnya? Lihat. Oke. Nah, teman-teman boleh sambil itu ya, apa namanya, mempraktikkan. Jadi kita menggunakan bagian yang lab. Jadi kalian klik. Nah, di sini komponen simulasinya di sebelah kiri atas ini yang ditunjukkan dengan panah ini itu merupakan alat atau bahan yang teman-teman dapat gunakan. Jadi misalnya teman-teman ada merangkai resistor gitu. Ini teman-teman tinggal masukkan ke lembar kerjanya yang ini, yang warna biru ini. Habis itu teman-teman tinggal sambungkan, kalian tambahkan begitu, begini. Nah, jadi nanti cara nanti elektronnya itu bergerak gitu. Oke. Nah, di bagian bawah ini nih, ini ada baterai
gambar baterai dan gambar yang biasanya kita lihat di soal ulangan gitu atau di soal latihan gitu. Nah, untuk yang baterai ini, yang gambar baterai ini, nah rangkaiannya yang terlihat itu tampaknya seperti ini. Nah, jadi resistornya itu berbentuk resistor dan baterainya itu berbentuk baterai gitu. Tapi kalau misalnya yang biasanya kita kayak di soal-soal itu, untuk lebih pastinya untuk tahu nilai positif sama negatifnya baterai itu di mana sih? Nah, teman-teman dapat menggunakan yang ini. Jadi terlihatnya itu ada tegangan yang negatifnya, ada yang positifnya gitu. Jadi lebih terlihat, lebih jelas. Nah, jadi teman-teman bisa ubah di sini. Oke, nah sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum lanjut? Halo? Mbak, mau tanya, Belum, Mbak. Ya, Mbak, mau tanya. Mau tanya, Mbak. ya. Itu yang icon switch itu saklar atau apa, Mbak? Oh, ini saklar. Ya. Jadi yang nanti teman-teman gunakan itu hanya kawat, baterai, sama resistor. Untuk yang di bagian sini, untuk bahannya. Gitu. Sebenarnya ada yang lain, cuman kita nggak gunakan itu. Gitu. Bagaimana? Oke, makasih, Mbak. Ya, sama-sama. Apakah ada yang lain? Tidak ada. Saya lanjutkan ya. Nah, teman-teman sekarang lihat di bagian sebelah kanan. Ini ada shock current, elektron, dan konvensional. Nah, bagian shock current ini nanti teman-teman itu, kalau ini kan kelihatan nih pergerakan elektronnya. Kalau misalnya nggak di checklist, pergerakan elektronnya nggak terlihat. Tapi nanti teman-teman, kalau mau, maksudnya kalau bisa, itu teman-teman checklist dan buat yang konvensional. Nah, konvensional ini itu memperlihatkan nilai arusnya itu kemana. Jadi arah arusnya itu ini berarti kemana? Berlawanan atau searah jarum jam? berlawanan. Ya, Berlawanan. ya betul. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman mempermudah gimana dari untuk mempermudah teman-teman untuk mengetahui arah arusnya itu kemana. Jadi teman-teman nanti jangan lupa untuk klik show current-nya gitu. Nah, selanjutnya itu label. Nah, labels ini itu memberikan keterangan ini merupakan kawat, ini merupakan baterai gitu. Voltmeter, ampermeter begitu. Nah, untuk ini values itu adalah nilai si resistor ini berapa sih? 10 ohm. Nilai tegangannya berapa? 9 volt begitu, teman-teman. Dan selanjutnya itu untuk mengubah nilai resistor atau nilai hambatan atau nilai tegangan juga itu teman-teman dapat mengklik resistornya misalnya. Nah, teman-teman ubah ini bisa teman-teman geser gitu. Dari 0 atau berapa. Tapi kalau misalnya susah banget, teman-teman bisa gunakan panah. Jadi nanti dapat nilai yang teman-teman inginkan begitu. Sama dengan halnya dengan tegangan. Teman-teman dapat ubah begitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Halo? Halo? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum. Oke. Selanjutnya bagian ini, bagian alat ukur. Nah, di sini ada voltmeter. Nah, voltmeter ini nanti menunjukkan nilai tegangannya misalnya. Kan nanti di tugas itu ada diminta untuk mencari nilai tegangan pada setiap resistor. Nah, teman-teman boleh langsung ukur. Tegangannya berapa sih? Yaitu 15 volt. Berarti resistor ini itu memiliki tegangan sebesar 15 volt. Begitu. Nanti teman-teman udah mengukur nilai hasilnya, itu teman-teman
tuliskan di bagian tabel itu. Itu untuk voltmeter. Nah, selanjutnya untuk ampermeter. Nah, sebenarnya ini yang sebelah kiri yang tadi saya itu tunjukkan sebenarnya bisa mengukur begini dan langsung mendapatkan nilainya. Hanya saja lebih baik teman-teman menggunakan ampermeter satunya dengan cara teman-teman cut dulu, maksudnya gunting, putuskan dulu, baru teman-teman sisipkan ampermeter ini. Ini untuk jadi nilainya itu sebenarnya sama. Cuman untuk prinsipnya, untuk memperdalam materi tentang hukum Kirchhoff ini, menggunakan ampermeter ini. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau iseng memastikan, teman-teman dapat menggunakan ampermeter ini. Cuman kalau misalnya di laporan, Mbak mintanya itu menggunakan yang ini. Karena lebih baik, gitu, supaya kalian lebih mengerti. Oke. Nah, selanjutnya ini bagian extension nih. Nah, di sini itu sebenarnya ada hambatan dari kawat dan hambatan dari baterai. Sebenarnya bisa kita pakai, cuman di sini Mbak anggap adalah nilai hambatan pada kawat dan pada baterai itu tidak ada. Jadi anggap aja kawat itu hambatannya 0. Gitu. Begitu teman-teman. Nah, dari komponen ini apakah ada pertanyaan? Halo? Halo teman-teman. Belum, Mbak. Ada pertanyaan? Belum. Belum. Oke. Selanjutnya, bagian komponen sudah jelas. Selanjutnya, bagian prosedur percobaan. Bagian prosedur percobaan itu pertama teman-teman masuk ke halaman ini, link ini, yang tadi. Nah, selanjutnya itu teman-teman masuk pada bagian lab-nya. Gitu. Jadi nanti teman-teman langsung menuju ke praktikumnya. Bedanya itu di bagian apa namanya? Ampermeternya. Nah, kalau di bagian lab itu ada 2. Cuman kalau misalnya di intro itu hanya cuma 1 gitu. Terus selanjutnya pada tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga ini teman-teman buat rangkaian pada simulator. Nah, di bagian penjelasan praktikum itu ada 3 rangkaian. Nah, di sini nanti teman-teman coba 1 rangkaian terlebih dahulu praktikum. Nah, habis itu nanti yang 2-nya lagi kalau misalnya waktunya tidak sempat, teman-teman dapat mengerjakan sendiri gitu. Setidaknya 1 sudah paham dulu nanti secara mandiri praktikumnya. Oke, selanjutnya itu pada tahap keempat, yaitu mengukur arus masing-masing pada setiap resistor. Nah, ketika teman-teman sudah mengukur arus masing-masing pada resistor, itu teman-teman dapat mengukur tegangan masing-masing pada setiap resistor. Jadi di sini tugasnya teman-teman itu akan mengukur nilai tegangan pada setiap resistor dan arus pada setiap resistor. Begitu. Selanjutnya itu pada tahapan yang ke-6. Nah, nanti teman-teman dapat membandingkan nilai arus dan tegangan pada setiap resistor yang diukur dengan hasil hitungan secara manual. Jadi yang pertama itu kan teman-teman itu mempraktikkan ini nilai tegangan, nilai arus itu sudah diketahui saat eksperimen. Nah, selanjutnya teman-teman cari secara manual seperti kayak latihan soal itu. Nah, apakah sama nilainya atau tidak begitu. Begitu. Terus, nah, bagian prosedur percobaan apakah ada pertanyaan? Mbak mau tanya, itu berarti nilai volt sama nilai ohmnya sama kayak yang di prosedur itu kan nggak usah diubah-ubah. Oh, untuk nilai apa namanya? Nilai rangkaiannya, setiap rangkaian. Iya, nah yang nanti kita coba di PET simulation. Ya. Nanti kalian tinggal rangkai yang ada yang saya buat itu. Gitu aja.
Nanti kalian rangkai, kalian analisis arusnya berapa, tegangannya berapa. Gitu. Oke, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Mbak mau tanya, Ya, bisa diulang nggak ya gimana caranya tadi pakai voltmeter? Soalnya saya nyoba masih 000. menggunakan apa? Voltmeternya Voltmeter. Simulation ya. voltmeter. 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 Halo? Voltmeter ya? Iya. Iya. Oh iya, Yes. bentar ya. Nah, di sini. Coba teman-teman, kan teman-teman sudah mengetahui. Apa terlihat terlebih dahulu? Udah terlihat? Sudah. Sudah, Mbak. Oke. Nah, untuk voltmeter ini itu dirangkaikan secara paralel. Jadi, teman-teman itu, ini ada probe warna, ini namanya probe atau probe gitu. Probe. Namanya itu probe. Nah, probe merah ini itu menunjukkan dia tuh bertanda positif. Potensialnya lebih tinggi gitu istilahnya. Nah, untuk yang hitam ini, itu probe-nya itu negatif atau nol biasanya gitu. Jadi, teman-teman, kan arus itu bergerak dari potensial tinggi ke rendah kan. Nah, jadi potensial tingginya ini teman-teman letakkan di bagian yang awal arus itu masuk. Nah, selanjutnya teman-teman ini resistor. Nah, jadi yang bagian hitam ini itu teman-teman letakkan di yang potensialnya lebih rendah gitu. Jadi istilahnya probe merah yang positif ini teman-teman arahkan pada awal arus dan yang ini di akhir gitu. Arus masuk, arus keluar gitu. Di sini apa jelas? Jelas Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, yang lain? Mbak, Ya? mau tanya, berarti Ya? itu nanti ngeceknya di setiap resistor. Ya, nilai voltage-nya dan nilai current-nya. Nilai tegangan Baik, Mbak, dan terima kasih, arus. Mbak. Ya, sama-sama. Yang lain? Mbak, berarti ini bentukan rangkaiannya pakai yang di PowerPoint tadi ya? Gimana? Bentuk rangkaiannya. Bentuk rangkaiannya sesuai yang Susunan ada di rangkaiannya kayak jadi bentuk rangkaiannya itu teman-teman sesuai dengan yang ada di penjelasan praktikum. Di situ ada 3 rangkaian, teman-teman tinggal merangkai dan mengukur. Begitu. Gimana? Oke, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Oke, sampai sini sudah jelas. Kita tapi sama prosedur ya. Oke, bagian prosedur apa sudah jelas? Sudah? Oke, kita coba ya untuk rangkaian yang pertama. Nah, di sini teman-teman coba di pet simulation teman-teman masing-masing untuk merangkai ini. Atau teman-teman dapat lihat di bagian penjelasan praktikum untuk rangkaian yang pertama yang ada di bagian prosedurnya. Nah, itu teman-teman coba. Nanti saya minta 1 orang untuk share screen. Coba ya. Coba di sini ada yang mau share screen proses pengerjaannya. Aku mau coba Mbak. Boleh. Boleh langsung share screen. Nanti kita terus teman-teman juga boleh. Oh iya, ini siapa? Oh iya. Oke, Grace. Jadi teman-teman lain-lain juga bisa mengerjakan secara langsung juga ya, jadi bareng-bareng. Karena waktu kita terbatas, mungkin kita hanya bisa 1 rangkaian. Mana Grace, udah bisa share screen? Udah kelihatan belum?
Belum. Lagi loading. Oke. Oke. Boleh. Boleh di apa namanya? Boleh dimulai. Teman-teman Oke. juga bisa memulai juga ya. Ini Mungkin kalau rangkaiannya kayak yang di ini. Oke. ya, Bentar. kalau nanti teman-teman ada kesulitan, boleh nanti bertanya. Mbak, mau Ya, tanya, Mbak. ya. Itu kan wire-nya itu kan bisa dipanjang jadi apa 4 atau dari 3 jadi bisa 4 atau 5 gitu. Nah, kayak itu. Nah, itu kita pakainya yang tetap 3 semua apa gimana? Yang apanya? Maaf, tadi Eh, kurang jelas. kawat ya. Nah, ini loh Mbak, yang kayak gris dipanjangin tuh loh Mbak. Wire. Kita ya wire-nya Iya, kenapa? itu kan bisa dipanjangin dari tiga elektron jadi bisa jadi 5 atau 6. Nah, itu kita pakainya tetap 3 aja apa dipanjangin? Oh, jadi kamu lihat itunya ya, elektronnya ya, yang biru-biru itu ya. Ya, Itu ya. boleh dipanjangin kok. Elektron itu cuman hanya ingin terlihatnya itu ada aliran elektronnya itu kemana, bukan jumlahnya. Oh ya, berarti itu panjang kawatnya tuh nggak pengaruh tuh Mbak, sama aja kan? Enggak. Iya, sama. Bebas, Mbak. Bebas. Oh ya, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Ini yang rangkaian berapa? Grace? Rangkaian yang tadi saya presentasikan, yang dibuat. Mm-mm. Apa kebingungan, Grace? Rangkaiannya rangkaian yang di apa namanya? Di penjelasan praktikum di bagian itu, bukan yang bagian dasar teori, tapi di bagian prosedur. Ya. Mm-mm. Di apa namanya? Di undo aja di bagian yang kuning pojok kanan bawah. Oke. Teman-teman yang lain juga bisa coba ya. Resistornya dulu. Mbak, saya sudah bikin yang gambar 1. Kevin Dava ya. Iya, tapi itu kalau R-nya itu hambatannya tuh pakai lampu itu ya, Mbak? Pakai hambatan resistor saja. Oh, yang resistor. Iya. Kita di Oke. sini untuk mengukur resistor saja. Kalau lampu belum. Oke, Mbak. Iya, iya. Ini bagian mana? Kayaknya ini bagian yang lain ya. Udah nggak apa-apa. Beda apa, Mbak? Yang di ini kan Yang sebelah bagian sini. bagian di prosedur, tapi yang pertama yang awal. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, wait. Gimana jadi? Coba tadi siapa ya? Kevin ya, Kevin. Yang udah. Thank you, Grace. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar nanti kalau misalnya ada kesulitan, nanti bisa bertanya ya. Jadi Siapa yang sudah tadi? Kevin ya?
Yang udah Kevin tadi. Bentar Mbak, tak ganti resistornya dulu. Tadi pakai lampu aku soalnya. Walah. Iya, oke. Bentar. Jadi sebenarnya tadi ngerangkainya udah benar, cuman rangkaiannya aja sih yang mungkin itu rangkaian kedua. Gitu. Jadi di bagian prosedur itu jangan lupa teman-teman, bagian prosedur itu ada nyelip satu rangkaian. Itu jangan lupa di. Mbak, aku boleh coba nggak, Mbak? Boleh. Mbak, aku boleh. Ya. Oh ya, oke. Aku udah jadi Mbak ini, tapi resistornya miring-miring gitu. Nggak apa. Ini siapa nih? Iya. Mau Divara atau Kevin nih? Divara dulu nggak apa. Ya udah boleh Divara. Oke, Mbak. Nah, Boleh share screen. udah kelihatan belum? Masih belum. Apa? Oh iya. Udah kelihatan? Nah, Belum. Kayaknya ya bentar, Mbak. Bentar. ya. Oke. Loading. Ya, Kevin dulu aja, Mbak. Bentar, Mbak. Masih. Oh, Gimana? ini dah. Udah. Udah kelihatan belum ya? Belum. Bisa ulang lagi gak? Mungkin harus diulang deh. Ya, Kevin dulu. Ya udah. Kevin Kevin dulu dulu. aja, Mbak. Ini tak barangin Boleh. dulu. Oke. Tak stop. Dah, Mbak. Sebentar. Maaf ya, Mbak. Ya nggak apa-apa. Oke. Udah keluar belum Mbak? Ini rangkaian Yang itu bukan, yang nomor Ya. 1 tuh, yang di nomor 3 itu kan Mbak? Ya. Aku baru Nah, yang nomor 3 itu. untuk nilai resistornya udah diubah semua. Udah, ini kan baterainya resistornya itu yang atas 3 ohm. R1, terus R2-nya 2, R3-nya 3, R4-nya 2. Terus baterainya ini Ya. yang V1-nya 4 volt, yang V2-nya 12. Yang Udah. 12 kayaknya kebalik deh. Hah? Nilainya. Yang mana Mbak? Coba kamu checklist values. Nah. Oh ini Oh. udah benar. Iya. Nah jadi gini lebih mudah dilihatnya ya teman-teman, jangan lupa. Itu. Oke, ini udah bagus. Nah, di sini mungkin teman-teman ada kesulitan untuk merangkainya. Dari teman-teman nih. Kalau misalnya belum, coba Kevin Ya. mengukur tegangan di 2 ohm yang tengah itu. Pakai ini bukan Mbak? Iya. Yang 2 ini. 2 ohm yang di tengah. Kebalik nggak ya? Ini ya? Ya. Nah, di situ nanti teman-teman dapat nilainya 4,57 volt. Nah, nanti hasil ini nanti teman-teman masukkan dalam tabel. Begitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman kan sudah diketahui, terus bentar. Arusnya coba sekarang. Arusnya berarti pakai yang mana Mbak? Pakai yang sebelah kanan. Yang ini? Yang satu lagi. Ini? Ya. Terus Dimasukkan ke resistornya. Resistor yang 2 ohm itu. Pertama di itu dulu, di cut dulu, digunting. Diputuskan dulu. yang atas dulu? Ya. Nah, habis itu disisipkan. Oh, bentar. Habis itu gabungkan dengan wire-nya.
Gak apa-apa miring-miring. Nggak enak dilihat ya. Nanti kalau misalnya untuk Ya, screenshot, ini. nah itu berapa tuh besarnya? 2,29. 2,29. Begitu ya teman-teman. Untuk cara mengukurnya, untuk mengukur arus dan tegangannya. Apakah ada pertanyaan? Itu mungkin itu saja. Apa lagi? Oh iya, arah arusnya. Arah arusnya itu teman-teman menggunakan pakai yang mana nih untuk mengetahui arah arusnya itu kemana? Yang konvensional. Ya, boleh. Jadi Kevin boleh klik yang konvensional. Ya, nah ini ada arus yang bergerak tuh, tanda panah. Nah, itulah arah arusnya. Misalnya, di bagian tengah ini itu merupakan arus I2. Bagian yang 3 ohm yang atas sebelah kiri itu arus yang pertama. Terus yang 2 ohm yang sebelah kanan itu arus yang ketiga. Nah, jadi nanti arah arusnya itu teman-teman analisis. Arahnya kemana? Arus satunya kemana? Arus duanya kemana? Arus tiganya kemana? Apakah dia berlawanan atau searah jarum jam? Begitu. Jadi kalian kan kalau misalnya waktu latihan itu, kalian kan hanya mengandaikan. Nah, habis itu mencari arah arusnya kemana. Nah, di sini kalian membuktikan apakah arah arus sama perhitungannya itu tuh sama dengan apa yang teman-teman eksperimenkan. Gitu teman-teman. Nah, di sini apakah ada pertanyaan? Mbak, kalau mau ganti arahnya diapain sih? Ganti arah apa? Arusnya. Nah, arah arus ini itu nggak bisa diganti. Karena memang arah arusnya itu sudah mengarahkannya gimana? Jadi arusnya itu udah terarah karena dipengaruhi oleh tegangan dengan resistor hambatannya ini. Jadi kalian membuktikan. Nah, tapi kalau misalnya secara perhitungan kan kalian bisa ubah tuh. Boleh ke arah berlawanan atau ke arah searah jarum jam. Nanti kan kalau misalnya harusnya arusnya itu searah jarum jam, tapi yang dihasilkan arusnya itu negatif. Nah, berarti arah arusnya itu berlawanan jarum jam. Dan kalau misalnya dilihat di secara praktikum, itu arahnya itu berlawanan. Makanya berarti itu terbukti arahnya itu berlawanan jarum jam. Yang lain apakah ada pertanyaan? Untuk praktikum. Mbak, ini tenggatnya berapa lama ya? Oh, untuk pengerjaannya. Jadi, hari Kamis tanggal 19 Agustus, itu teman-teman, masih lama ya, masih 1 minggu lebih. Dan ada hari libur juga kan, hari Selasa. Nah, teman-teman masih lumayan panjang lah waktunya. Itu teman-teman mengumpulkan laporan praktikum. Nah, di sini nanti teman-teman belajar. Mohon maaf, Mbak, ingin bertanya. Iya. Gimana Hartawan? Halo? Gimana? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi, teman-teman nanti tanggal 19 Agustus tahun 2021, itu nanti teman-teman mengumpulkan laporan praktikumnya. Nanti teman-teman nanti menceritakan gimana sih praktikumnya, apakah arahnya itu sama, arah arusnya, nilai setiap tegangan, setiap resistor apakah sama. Nanti teman-teman bahas. Dan ini juga untuk membantu teman-teman untuk membuktikan apakah nilai arus atau nilai tegangan pada setiap resistor itu sama dengan perhitungan atau tidak. Itu sih. Tanggal 19 Agustus. Oke? Yang lain apakah ada tanggapan? Halo?
Oh ya, ini hartawan bertanya. Untuk pengerjaan praktikum ini, bentuk rangkaiannya yang teman-teman gunakan itu yang ada di bagian penjelasan praktikum. Nah, di bagian Google Dokumen yang telah Mbak bagikan itu kan ada 3 rangkaian. Nah, 3 rangkaian itu teman-teman rangkai di Pet Simulation. Teman-teman cari nilai arus sama tegangan pada setiap resistor atau nilai hambatan. Oke. Nah, sesudah itu nanti teman-teman menghitung secara manual arah arusnya, habis itu nilai arusnya sama tegangannya pada setiap resistor. Gitu. Nanti teman-teman sudah hitung nih. Nah, selanjutnya teman-teman analisis apakah nilai tegangan dan arus yang berada di setiap resistor di rangkaian itu sama dengan apa yang saya hitung. Begitu. Gimana? Siapa lagi hartawan? Apakah sudah paham? Halo? Oke. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, misalnya bingung di tengah jalan untuk praktikumnya, teman-teman dapat tanyakan ke saya itu lewat PC WA ya. Kan di grup sudah ada nomor WA saya. Sama, oke. Terus siapa lagi nih yang mau bertanya? Sudah ada. Kalau misalnya teman-teman melakukan prosedurnya itu dengan pas, itu teman-teman dapat mengerjakannya dengan baik. Oke, Kevin, terima kasih sudah share screen. Oke Kak, sama-sama. Ya. Mbak yakin kalian bisa kok. Jadi kalian tuh latihan buat laporan juga. Mungkin kalau misalnya teman-teman nanti di perkuliahan dan ambilnya sains dan ada praktikum, pasti kalian itu membuat laporan. Jadi teman-teman bisa berlatih dari sekarang. Oke, untuk presensi itu jangan lupa untuk presensi di linknya di presensi praktikum yang Mbak share hari Jumat kemarin. Jadi kalian bisa share di situ. Bisa isi di situ. Oke, itu. Dan untuk hari Kamis, Mbak ingin mengingatkan ada ulangan harian. Jadi untuk materinya itu dari arus hingga energi dan daya listrik. Dan semoga soalnya nggak sebanyak kemarin, cuman diharapkan pas waktunya untuk 50 menit. Jangan lupa, kalau bisa semuanya bisa mengisi ulangan hariannya pada hari itu juga gitu. Jangan lupa, karena ada beberapa juga teman-teman yang mungkin lupa, suka terlewat gitu. Itu sih. Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau misalnya di sini, ya. Nah, di bagian PowerPoint ini sudah terlihat belum? Halo? Sudah Kak. Oke. Nah, di sini itu ada link petunjuk praktikum, itu nanti teman-teman klik, itu sudah langsung mengakses ke Google Dokumen yang Mbak bikin itu, sama link Pet Simulation-nya. Kalian tinggal klik, tinggal pilih yang lab itu. Untuk mempermudah teman-teman. Nanti PowerPoint ini nanti saya share ke grup kelas, ke Google Classroom.
Oke. Ada 6 menit. Apakah teman-teman ada pertanyaan untuk praktikum ini? Masih bisa diikuti ya? Halo? Belum ada pertanyaan, Kak. Oke, masih ada 5 menit. Halo Ibu Nuni. Halo Bu. Lempet Pak, kerso enggak? Pak Agung. Ibu. Ini Rudianto. Monggo. Mungkin itu untuk penjelasan praktikumnya. Jadi berharap semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan, teman-teman dapat WA saya secara pribadi. Oke, mungkin sebentar. Halo Ibu. Halo Bu. Halo Ibu. Halo Ibu Nuni. Kayaknya Ibu nggak dengar. Ya udah deh. Jadi mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Untuk presensi jangan lupa ya teman-teman, karena tidak dipresensi oleh Bu Nuni secara sekarang gitu. Jadi kalian harus isi presensi yang itu, nanti akan saya laporkan ke Ibu. Oke, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Sehat, jaga kesehatan, terus kalian juga semangat untuk pembelajaran yang selanjutnya. Selamat siang semuanya.